Baik, teman-teman, sebelumnya selamat sore. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Biasanya kita pertemuan pertama tuh bukan hari Minggu ya, tapi karena kemarin ada hari libur juga, tanggal merah, jadi kita ketemunya tuh di hari Minggu pertemuan pertama. Tapi oke, biasanya hari Minggu tuh orang-orang halangan karena ada yang liburan, ada ibadah dan sebagainya. Jadi biasanya banyak halangan di hari Minggu. Jadi tapi oke buat teman-teman yang nggak sempat ikut Zoom, nanti ada recordingnya, tenang aja. Ini nanti teman-teman bakal tonton. Mungkin bisa mulai dari menit ke-5 atau menit ke-3 ya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Pertama-tama teman-teman tuh disuruh buat ini. Oke, sebenarnya pertanyaan paling dasar dulu, kerjain soalnya gini, Kak, ini tuh harus sama persis nggak? Ini nggak harus sama persis. Misalkan tempat lahirnya kan Bogor, Jakarta, Bogor. Teman-teman mau ganti tempat lahirnya jadi Bandar Lampung semua boleh. Mau jadiin Bandung semua juga boleh, bebas tempat lahir. Yang penting konsepnya adalah diisi gitu ya. Yang penting diisi gitu. Yang penting nomor satu, saya tahu kalau teman-teman tuh udah bisa buat table gitu ya. Jadi buat table, Kak, kenapa kok dari awal banget nih, maksudnya dari buat table? Karena banyak yang ternyata belum bisa buat table. Waktu kita awal buat, oh ternyata, Kak, saya belum begitu ngeh buat table itu gimana. Oke, biar fair teman-teman, saya buat di worksheet baru, ini kan tinggal diisi ya. Gimana cara buat tablenya? Oke, sorry. Yang pertama teman-teman, yang harus teman-teman tahu, sorry. Di sini teman-teman, oke. Yang harus teman-teman tahu di sini itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang kotak kecil ini namanya sel teman-teman. Kotak-kotak kecil ini namanya sel ya teman-teman. Nah, kotak-kotak kecil ini namanya sel. Kalau misalkan di blok kayak gini range ya. Jadi, nah terus kalau sel itu A2, kalau teman-teman baca A2 ini artinya kolom baris 2 ya. Jadi di sel-sel ini tuh ada nama-namanya teman-teman. Nah, range pun juga ada. Kalau misalkan teman ngeblok segini bisa dikasih nama nih. Misalkan ini namanya table 1. Itu juga bisa. Oke, ini ntar belakangan jangan praktekin dulu, ditonton dulu aja. Nah, sama teman-teman kalau misalkan teman-teman klik enter di Excel itu bakal ke bawah. Kalau klik tab dia ke kanan. Enter ke bawah, tab ke kanan. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat ini teman-teman. Oke, kita bebas nih teman-teman. Kalau di sini di soal ini diasumsikan teman-teman buatnya dari A1, biarpun pada kenyataannya pada praktikalnya jarang yang orang tuh buat dari A1, biasanya dari B2 atau misalkan B4 deh. Karena ada space segini, biar nanti kalau misalkan di print atau misalkan diimport dia lebih gampang gitu, intinya gitu ya. Nah, teman-teman boleh teman-teman dari A1 juga nggak apa-apa. Oke, tapi bebas ya gimana pun teman-teman nanti buat teman-teman yang baru awal banget ini dari A1 aja. Tapi kalau misalkan pada praktikalnya baik itu tugas kuliah pun sebenarnya ada yang dari A1, tugas kuliah kerjaan ada yang dari A1 tapi jarang. Bagusnya itu biasanya dari kolom B, B2, B4 gitu biasanya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa, kita mulai dari A1 aja, teman-teman, biar lebih enak aja dilihatnya. Nah, ini klik nomor, ketik aja nomor, terus klik tab, dia bakal ke kanan. NPM, nanti klik tab lagi, kasih nama mahasiswa, terus di tab lagi tempat lahir. Terus klik tab lagi tanggal lahir, klik tab lagi alamat, klik tab lagi nomor telepon. Gitu ya. Jadi sampai sini aman. Jadi klik tab itu buka ke kanan. Ini buat nyentuhin judul kolom. Nah, ini teman-teman sebenarnya teman-teman bisa ngatur otomatis nantinya rapiinnya, tapi saya lebih suka rapiin besaran tabelnya ini manual kayak gini. Oke, sampai sini dulu aman? Ada yang ketinggalan nggak? Jadi kalau tab itu dia ke kanan. Ini mudahin kita kalau buat judul kolom yang gini nih. Ini kan ke kanan terus nih judulnya dari kiri ke kanan. Nah, ini bakal mudahin kita. Cara otomatisnya gimana, Kak? Oke, otomatisnya nggak ada, tapi tetap inputnya input manual, tapi klik tab. Klik tab. Jadi klik tab itu buat ke kanan nih, biar dia ke kanan selnya. Oke, aman nggak saya jauh ini? Buat Kak Denija. Jadi kalau tab itu di ke kanan, aman ya? Oke, aman. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini teman-teman buat 1, 2, 3 dulu. Oke, nanti saya bakal praktekin gimana cara cepatnya ya. Nah, ini 1, 2, 3 dulu. Ini semi otomatis. Oke, ini auto refill semi otomatis. Gimana caranya? Cara itu buat 3 angka dulu. 3 angka ya. Oke, jangan 2 ya. 3 angka. 1, 2, 3. Pokoknya klik start, terus 3 angka ke depannya. Nah, 3 angka ke depannya kan 1, 2, 3 nih. Ini tinggal diklik pojok kanan ini, teman-teman. Oke, ini saya agak gedein deh. Nah, klik pojok kanan ini. Yang pojok bawah sampai tanda plus item gini, seret sampai nomor 10. Oke, saya ulangin.
buat 3 angka dulu, terus kotak yang ini. Kotak yang ini nih diklik aja, klik kiri, terus seret ke bawah. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Nanti saya praktekin gimana caranya kalau teman-teman ingin buat misalkan 1 sampai 1000, 10.000 dan sebagainya. Oke, aman sejauh ini? Ini kalau buat yang kecil ya nomornya. Oke. Sekarang gini. Sekarang kita buat oke, ini jangan dipraktekin dulu, ditonton dulu, kita buat 1 sampai 10.000 ya. Kita buat gini. Oke. Pertama-tama teman-teman, oke. Pertama-tama langkah pertama itu cuma satu. Buat angka start. Oke, ini ya, buat angka startnya. Oke, 1 sampai 1000, berarti angka startnya angka 1, teman-teman. Kayak gitu ya. Yang paling pertama, langkah pertama buat angka startnya. Nah, kayak gini. Ketika udah buat angka startnya, lihat baik-baik. Oke, ini makanya saya pakai MS Office dibanding 365. Jadi makanya tadi saya izin ganti dulu, ganti aplikasi. Nah, kalau misalkan di MS Office, teman-teman, klik fill. Kalau di 365 biasanya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau teman-teman tapi tetap aja tombolnya sama. Pokoknya yang tombol ke bawah gini ya, fill. Cuman saya nggak tahu nih kalau di 365 apa namanya. Tapi ini fill, teman-teman. Klik kiri, nanti klik series. Saya ulangin. Jadi klik home, fill, series. Nah, selanjutnya teman-teman, saya bakal jelasin satu-satu. Maksudnya ini kalau rows, kalau kolom apa, dan sebagainya. Nih, perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau misalkan, kalau kita bicara rows, teman-teman, oke, jangan pakai hitam deh ya, pakai merah. Kalau misalkan kita bicara rows, dia ini sama aja kayak baris, teman-teman. Baris. Saya selalu jelasin sesuai dengan warnanya, baris. Maksudnya gini, kalau misalkan kita setting 1, startnya, terus stop value-nya kita atur 1000, dia bakal gini nih, 1, 2, nah gini. Dia bakal ke kanan. Jadi dia secara baris, teman-teman. Tapi kalau kita mau 1 sampai 1000-nya ke bawah, kolom, dia berarti gini. Dia pasti pilihnya kolom, bukan rows. Kalau kita pengen ke bawah, pilih kolom. Kalau pengen ke kanan, pilihnya rows. Oke, mari kita praktekin kalau rows gimana. Tapi teman-teman jangan ikut praktekin dulu ya. Nih, 1 sampai 1000 tapi rows ya. Nih, sampai 100 aja deh. Tuh, gini. Dia bakal ke kanan. Ini rows, teman-teman. Rows itu baris ya. Ya, yang angka-angka ini di baris, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen 1 sampai 1000-nya itu ke bawah, teman-teman, ini tinggal teman-teman klik aja nih, fill, series, nah 1 sampai 10.000 tapi kolom. Kolom. Sampai 1000 kolom. Nah, kayak gini. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Itu perbedaan rows dan kolom. Kalau kolom dia ke kanan, nih, ini baris. Rows itu baris, kolom itu ke bawah. Oke, sampai segini aman atau ada yang mau diulang? Kalau ada yang diulang juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini saya kasih waktu 1 menit buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau minta ulang. Oke, aman sejauh ini? Oke, pause ya. Biasanya kalau, oke, ulang yang raw, Kak. Oke. Ini ada yang DM, minta orang yang raw, oke. Diperhatiin buat teman-teman, buat teman yang tadi DM. Jadi gini, fill, series. Nah, linear itu maksudnya sesuai ya, maksudnya gini. Linear itu sesuai step-nya, misalnya step-nya 1, berarti 1, 1, 1, 1, gitu ya. Kalau growth that itu teman-teman beda lagi. Kalau growth itu biasanya buat bisa persentase atau dan sebagainya, itu kalau growth ya. Nah, tapi ini kita fokus aja dulu ke sini. Ini rows, kalau rows tuh gini, dia bakal ke kanan, sampai 10 dulu aja ya. Klik oke. Dia bakal ke kanan. Jadi rows itu dia baris. Kalau misalkan kolom, dia bakal ke bawah, teman-teman. Oke. Sampai sini dulu buat Kak yang tadi bertanya, gimana? Aman? Jadi kalau rows dia itu ke kanan. Ini kalau rows. Karena kita membuatnya kolom, oke aman. Oke, kalau kita membuatnya ke bawah, berarti kita pakainya kolom. Kadang kan penomoran itu nggak mesti 1 sampai berapa itu ke bawah kan, nggak mesti ke bawah kan, bisa aja dia ke kanan dan sebagainya. Ini 1 sampai 1000, tapi dia ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Kalau sampai sini aman, kita back to latihan nomor 1 lagi. Oke, aman sampai sini? Apakah ada batasan jumlahnya bisa lebih dari 1000. Saya nggak tahu batasannya berapa, tapi idealnya itu kalau buat Excel itu misalkan 100.000 itu idealnya. Karena kalau udah 100.000 itu udah gede banget datanya. Berarti kita membuat data yang besar banget. Nah, itu agak ribet. Jadi idealnya tuh ya sekitar puluhan ribu. Jadi batasannya saya kurang tahu, tapi idealnya itu puluhan ribu buat Kak
Manis Sawati. Jadi itu idealnya puluhan ribu. 90.000 gitu ideal. Cuman kalau misalkan kita mau buat yang lebih dari 100.000, itu tetap bisa, cuman nggak, apa ya, bakalan bakalan riweuh, bakalan berantakan gitu, kalau misalkan di Excel gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Sejauh ini aman? Buat Kak Manis, ada yang mau ditanyain? Pas ya? Oke, aman. Kita lanjut ke nomor satu lagi. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Ketika kita udah buat nomornya ini, kita blok aja semuanya. Oke, cara blok itu, oke, teman-teman mungkin taunya blok ya. Nanti kalau teman-teman saya bilang selection, berarti selection itu sama kayak blok ya. Blok atau selection itu sama aja teman-teman. Nah, ini saya bakal kasih contoh teman-teman. Saya bakal kasih contoh gimana cara lain blok selain teman-teman ke yang namanya pakai, bisa kan kalau blok itu pakai mouse ya. Pakai mouse atau pakai touchpad kan, klik yang kiri ini kan biasanya. Nah, ini teman-teman bisa klik gini, klik shift, terus klik arah. Ini cara ngeblok ya, cara ngeblok atau selection. Blok atau selection sama aja, bahasa aslinya itu selection, tapi teman-teman mungkin lebih familiar kalau saya bilang ngeblok gitu ya, di blok gitu. Nah, itu berarti di selection. Nah, itu caranya gini teman-teman, klik shift, bawah, 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 shift-nya ditekan terus ya, kanan, 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 kanan. Ini kalau pakai shift. Jadi biasain teman-teman nantinya ketika udah praktikal, teman-teman baik di kampus maupun di tempat kerja ataupun tempat magang itu pakai shift teman-teman. Jarang pakai mouse gitu karena pegel. Bisa pakai mouse kayak gini kalau misalkan datanya banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa pakai keyboard atau pakai keyboard laptop ataupun keyboard eksternal itu bakal lebih enak, bakal lebih cepat sebenarnya kerjaannya dan sebagainya. Oke, kayak gini teman-teman. Nanti tinggal rata tengah, rata tengah. Oke, ini jangan saya rata tengah dulu ya, saya berantakin dulu nggak apa-apa. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya isi npm, shift sama arah. Jadi shift, arah. Oke, aman? Oke, buat nama itu emang nggak bisa dulu ya. Buat nama itu emang nggak bisa kayak gitu. Kalau buat Kak Afril, buat nama tuh nggak bisa. Jadi nomor dulu, kita fokus ke nomor dulu, urutin. Oke, 1, 2, 3, npm-nya bebas. Langsung saya bikin 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kayak gini langsung nggak bisa nih, teman-teman. Kayak gini mau 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8 tuh nggak bisa, teman-teman. Emang kayak gini. Jadi minimal tuh ada tiga titik start kalau teman-teman ingin buat otomatis di apapun itu ya. Nanti saya bakal praktikin lagi di pertemuan selanjutnya mungkin. Nah, ini nama mahasiswa diisi bebas. Ini nggak bisa otomatis ya. Misalkan si A, si B, si C nggak bisa teman-teman. Jadi emang saya ini input manual. Nanti teman-teman disesuaikan aja D, E, F, G, H ya, H, I, C. Nah, disesuaikan aja namanya bebas teman-teman, namanya apapun. Ini saya sesuaiin aja. Misalkan namanya Noval, Justin, Timothy, ABC, dan sebagainya. Nah, itu bebas teman-teman namanya. Yang penting diisi. Gitu. Tempat lahir, oke. Karena saya pengen praktekin yang namanya Oraplex, saya bakal kasih Bandar Lampung. Oke, tempat lahirnya itu Bandar Lampung. Nah, buat tanggal lahir, oke. Tanggal lahir ini kita buat default dulu, jangan diubah. Nanti saya bakal praktekin gimana cara ubah template-nya, cara ubah format lahirnya. Tenang aja teman-teman, kita masih banyak waktu. Misalkan saya ganti jadi 17 Mei 1996. Contoh aja. Nah, terus ini tinggal seret ke bawah aja. Yang penting keisi ya, yang penting keisi. Kalau tanggal tuh langsung urut kalau kita seret. Oke, alamatnya saya isi Jalan Buntu semua ya. Klik pojok 2 kali ini. Nah, nomor telepon teman-teman ini gini. Oke, ini catatan buat nomor telepon. Kalau jumlah data banyak mau blok range seluruh kolom dengan baris dengan keyboard. Oke, nanti saya bakal praktikin buat Kak Sarifah. Nanti saya bakal praktikin gimana kalau kita mau blok satu-satu. Kak, itu mending di-wrap ke bawah, Kak, biar nggak ketutupan sel. Ya, ini nanti bakal saya wrap. Nanti, buat Kak Gina, nanti saya praktikin wrap-nya. Tapi saya praktikin cara isinya dulu di sini. Oke, kita ke nomor telepon. Tenang aja teman-teman, ini bakal satu-satu, tapi tenang, kita fokus ke isi dulu ya. Nah, cara isinya gini. Nomor telepon biasanya tuh nggak bisa pakai angka 0 di depannya. Gini ya, ini nggak bisa pakai angka 0 di depannya. 0878 ini nggak bisa, teman-teman. Jadi gimana caranya? Cara isinya, teman-teman, cara isinya gini. 0878, ini kan nggak bisa ya. Nah, cara isinya, teman-teman, adalah
ubah jadi di blok aja teman-teman, di blok gini, terus teman-teman ubah di sini jadi data teks. Atau teman-teman cara pertama gini, cara pertama klik petik 1, oke, terus 0878, 1, 2, 3. Ya, pakai petik 1 ya. Petik 1 itu yang gimana, Kak? Petik 1 tuh yang ini, lihat ya, lihat keyboard-nya. Petik 1 tuh yang ini. Oke, kelihatan nggak di teman-teman? Petik 1, udah kelihatan ya? Oke, coba petik 1. Nih yang ini, yang warna hijau nih. Ini petik 1 ya. Petik 1 nanti baru kasih angka 0. Nah, selanjutnya cara yang kedua itu cara yang pertama. Cara yang kedua teman-teman ubah semua tipe data di sini. Lihat yang saya blok, ubah semua tipe datanya jadi tipe data teks nih. Klik di bawah sini, nanti ubah jadi tipe data teks. Oke, baru teman-teman isi. Isi ya 0878 123. Tinggal seret ke bawah sini teman-teman. Oke, sampai situ dulu aman? Oke, saya coba ulangin. Nah, buat nomor telepon, ini kan kita nggak bisa isi angka 0. Kita harus ubah dulu. Jadi kita blok dari G2 sampai G11 jadi teks. Jadi tipe data teks gitu. Kayak gini. Oke. Aman ya? Oke. Volumenya kecil ya? Oke, segini pas nggak ya? Saya bantu ini deh. Saya bantu agak kalungin. Segini pas nggak? Pas ya? Oke, aman ya? Oke, baik. Berarti bukan di saya kendalanya, baik. Oke, lanjut sekarang teman-teman diisi 0878 123. Oke. Sebenarnya yang isi ini teman-teman yang tadi saya isi ini, lihat nih, yang saya warnain kuning, ini teman bebas isinya ya. Isinya bebas teman-teman. Ini saya cuman isi aja. Jadi makanya saya cepat-cepat karena saya cuman isi aja. Yang penting teman isi apapun bebas ya. Mau teman-teman isi tanggal yang asal, ininya nama yang asal juga nggak apa-apa. Nah, yang penting di nomor telepon ini buat pengisian. Buat pengisian kendalanya itu di nomor telepon. Jadi teman-teman tadi perhatiin yang nomor telepon aja 0878 diubah dulu tipe datanya tipe data teks baru teman-teman seret ke bawah kayak gini. Yang tanggal lahir kurang jelas. Oke, yang tanggal lahir ini nggak perlu ini ya, nggak perlu diikutin saya. Yang penting diisi dulu aja. Yang tanggal lahir tuh, oke, misalkan saya isi 17 Mei, 17 Mei 1995 deh saya ganti. Nah, ini tinggal klik seret aja, bebas. Tanggal lahirnya bebas banget. Jadi yang tadi, yang kolom B, C, D, E, F itu bebas teman-teman isi. Yang penting teman-teman cukup dengerin yang kolom G aja nih, yang cara ngisi nomor telepon aja. Yang ini teman-teman bebas banget ngisinya apapun gitu, yang penting diisi ya, jadi nggak usah ikutin saya. Jadi makanya saya tadi cepet-cepet fill buat nomor nanti ya, kalau fill buat nomor nanti buat Kak Bagas buat ntar ya, tadi udah 1 menit bertanya jawab itu nanti di akhir saya tampung aja yang fill nomor ya. Nah, kita lanjut, selanjutnya kita blok semuanya gini, terus kita rata tengah. Oke, nah abis itu kita klik tabelnya, klik borders ini, rata tengah, klik tabelnya alt borders. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, ntar ya buat format table, buat semuanya nanti dulu. Buat format table wrap text itu nanti dulu. Kita satu-satu kita isi dulu. Yang penting diisinya dulu. Oke, kita lanjut. Ini nama kolomnya boleh diisi, teman-teman. Boleh diwarnain, sorry. Saya warnai dengan warna merah. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang kolom D, ini klik aja. Jadi kalau mau blok satu kolom, itu di menu fill. Nah, kalau misalkan series itu di menu fill ya. Kolom D, di kolom D, di blok aja dulu. Di blok kolom D-nya. Terus teman-teman klik wrap text ini. Oke, ini wrap text ya. Jadi kolom D-nya diklik nih. Huruf D-nya diklik, otomatis satu kolom keblok, klik wrap text. Udah, wrap text tuh gitu aja. Oke, jadi kita declare yang wrap text. Jadi wrap text itu nanti saya bakal jelasin fungsi lebih lanjut bedanya wrap text sama string to fit. Tapi wrap text itu buat rapihin kayak gini, teman-teman. Ini tinggal di kayak gini aja. Oke, itu buat wrap text. Itu yang kolom D. Sekarang kita ke kolom E. Aman sampai kolom D ini? Buat pertanyaan lainnya nanti ya ditampung dulu aja teman-teman, dicatat dulu aja, nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut teman-teman, tanggal lahirnya gimana cara ubah format tanggal lahir? Oke, saya langsung blok satu kolom aja nih, klik CTRL atau enggak saya ngeblok dari dari E2 sampai E11. Nah, ada 3 cara aksesnya kalau kita mau ubah tipe tanggal, Tapi teman-teman ditonton dulu, saya minta ditonton dulu karena nanti biar nggak terlalu banyak pertanyaan di sesi tanya jawab. Nah, di sini teman-teman di blok dulu sampai sini.
Nah, 3 cara aksesnya gini. Yang pertama, klik yang tanda bawah ini nih. Oke, biasanya ini agak lama teman-teman. Semakin cepat RAM teman-teman, semakin bagus RAM teman-teman, semakin cepat kebuka. Jadi ini fungsinya RAM tuh di sini teman-teman. Nah, sebelumnya saya mohon maaf pakai MS Excel ya, bukan 365 atau yang ini ya, karena biar lebih gampang aja. Nah, di sini teman-teman, habis itu klik date, date ini tanggal ya. Nah, nanti pilih ubah. Saya pengen tanggalannya kayak gini formatnya. Oke, klik OK. Jadi klik yang bawah tadi ini, terus klik date, klik OK. Itu cara akses yang pertama. Ditonton dulu ya. Oke, cara yang kedua, klik CTRL plus 1. Biasanya kendalanya Kak, gimana cara kliknya? Oke, kalau saya bilang CTRL plus 1, berarti gini. Lihat ya, yang warna hijau ya. Yang warna hijau, jangan warna putih. CTRL plus 1. Gitu ya. Jadi CTRL tanya, CTRL plus 1. Gitu ya. Otomatis dia bakal akses ke alignment kayak gini teman-teman. Nanti klik that, klik bawah, klik OK. Itu cara akses yang kedua. Oke, sekali lagi tonton dulu. Cara akses yang ketiga, klik yang bawah ini. Nanti klik more number format, klik that, klik ini. Klik OK. Jangan lupa lokasinya diatur jadi Indonesia. Ini paling penting, lokasinya diatur jadi Indonesia. Klik OK. Oke, buat tanggal lahir sampai sini aman, teman-teman? Sebelum kita lanjut, aman buat cara aksesnya? Sama aja, kalau buat Kak Arif sama aja. Kalau buat MS35 ada juga yang tanda gini. Bedanya di bahasa aja palingan, di sini. Klik tanda panah bawah ini, sama aja. MS35 sama aja. Saya juga pakai MS35, sama aja. Bedanya, jadi gini ya, lebih simpel akses di sini nih, number. Nah, berarti saya nggak tahu nih, kalau bahasa Indonesianya nomor ya, berarti nomor kan. Beranda, nomor, klik bawah, terus klik tanggal, nah terus di sini aturnya. Nah, gitu. Oke, sampai sini aman buat yang tadi minta ulang. Dan buat siapa tadi? Buat Kak Arif. Jadi di blok segini, terus nanti klik bawahnya. Oke. Buat Kak Arif apa ada aman? Apa masih ada kendala? Buat di kolom E-nya? Di home juga. Di home. Home itu apa ya? Beranda ya? Oke. Sama aja sebenarnya. Oke. Aman ya? Oke, kalau aman, oke. Mungkin nanti coba saya bantu ya, via chat aja ya. Oke. Oke. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Ini teman-teman. Oke. Saya bakalan, oke, ini semuanya udah selesai, teman-teman. Wrap text udah kelar, menu center udah kelar, tinggal buat judul sama tinggal saya ini kan free span. Tapi sebelumnya teman-teman, ini teman-teman saya blok dulu. Oke, saya blok dulu teman-teman yang nomor 1 ini. Saya blok dulu, saya klik kanan, klik insert. Dia bakal ke bawah gini teman-teman. Jadi free span ntar ya, free span itu nanti. Jadi kalau teman-teman pengen selipin judul ini, saya pengen selipin judul daftar pengajar nih. Lihat yang daftar pengajar ini, saya pengen selipin di atasnya, klik nomor 1, klik angka satunya, biar satu kolom itu, biar satu baris itu ke blok, baris pertama ke blok, klik kanan, klik insert. Dia otomatis ke bawah. Nanti di blok dari A1, lihat kolom A baris pertama. A1 tuh kolom A baris pertama, di blok sampai G1, klik merge and center daftar pengajar. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Aman Kak? Oke. Aman ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya, oke, saya ulang sekali lagi ya buat Kak Astri. Ditonton dulu. Saya ulang. Lihat ya. Ini klik 1, angka 1-nya diklik. Klik kanan. Oke, klik kanan. Klik insert. Nanti habis insert A1 sampai G1-nya, nih, lihat yang saya blok. Nih, yang saya warnain hijau deh. Ini saya blok. Oke, saya no fill lagi. Terus merge and center, yang fill-nya jangan diikutin ya. Ini saya buat di contoh aja, ditandain aja. Klik merge and center, baru isi daftar pengajar. Oke, sampai sini aman? Buat Kak Asri? Buat teman-teman gimana? Tadi udah saya ulang praktekin satu kali, apa udah ada pertanyaan lagi? Aman ya? Oke, nanti buat teman-teman yang baru join, bisa nonton itunya, recording ya.
Oke, sekitar menit 20-an berarti nanti dicari. Oke, kita lanjut teman-teman. Nih, sekarang saya minta teman-teman untuk yang ini, dan nanti soal 2, itu nanti ditonton dulu aja. Jangan ikut praktek dulu ya, karena ini bakalan stepnya agak panjang mungkin. Nah, sekarang gini teman-teman. Bayangkan, saya duplikasiin dulu. Jangan diikutin ya. Saya minta jangan diikutin, biar teman-teman ditonton dulu aja. Ini saya duplikasiin dulu. Saya duplikasiin dulu teman-teman. Nih, biasanya teman-teman, jadi waktu itu tuh, waktu kita belum serame ini tuh, saya sering lihat file-file dari peserta. Baik dia, Kak, saya baru magang, Kak, saya baru kerja nih. Alhamdulillah saya baru kerja, alhamdulillah saya baru magang. Ini saya ada kendala filenya, boleh tolong liatin nggak? Nah, itu biasanya waktu itu karena belum terlalu banyak pesertanya, jadi saya bisa bantuin kerjaan orang lain ataupun tugas kuliahnya. Jadi, tapi pas saya lihat itu ternyata teman-teman, kolomnya itu nggak mungkin dia kolomnya cuma segini nih. Nggak mungkin kolomnya cuma ini. Bukan nggak mungkin, jarang kolomnya itu kurang dari 10. Berarti kolomnya itu banyak, barisnya apalagi. Barisnya bisa sampai 100, 200, dan sebagainya. Begitu kolomnya banyak, gini, ketika kita kayak gini, kalau kita atas bawah gini teman-teman, lihat, kalau kita atas bawah kayak gini, lihat ya. Bayangkan, kalau kita atas bawah kayak gini teman-teman, lihat nih, kalau kita atas bawah kayak gini, ini kan ribet. Saya pengen, ini saya hapus dulu, saya pengen teman-teman, ketika saya scroll atas bawah gini, itu saya nggak perlu atas ke bawah. Kan ini capek ya kalau atas bawah, jadi saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu kolom G ini kolom apa. Ini kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa, kolom apa. Saya nggak tahu kolom apa. Jadi supaya saya tahu kolom apa, saya harus ke atas kan. Biar saya nggak atas bawah kayak gini, ini pakai free span. Nanti di soal itu kan ada tulisan free span di D4. D4-nya abaikan ya. Teman-teman nggak usah sesuaiin dengan soal itu. Karena di situ dianggapnya dari A1 startnya. Tapi teman-teman kalau misalnya startnya dari B2, dari B4, nggak usah di ini ya, nggak usah dihiraukan ya yang di empatnya. Pokoknya yang penting free span, teman melakukan free span. Nah, free span-nya gimana? Saya pengen 2 baris paling awal, lihat ya. Yang saya blok 3 baris deh. 3 baris paling awal yang saya blok warna hijau. Yang saya blok warna hijau, teman-teman, 3 baris paling awal yang saya blok warna hijau. Saya ulangin, 3 baris paling awal yang saya blok warna hijau, teman-teman. Ini kita klik di angka 4-nya. Saya ulangin, 3 baris paling awal nih, ketika saya scroll ke bawah, dia ngikut. Biar saya nggak usah atas batas bawah. Nah, di nomor 4-nya pas. Jadi pas 1 baris di bawahnya, kita klik view, kita klik free span, klik free span. Nanti kita scroll ke bawah, teman-teman. Nanti saya scroll ke bawah kayak gini hasilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Aman nggak? Saya bantu ulang ya sekali lagi. Nih, jadi saya pengen 3 baris paling awal, 3 baris paling awal, saya pengen 3 baris paling awal nih. Kalau teman-teman mau ngeblok baris 1 baris tuh, diklik angkanya aja, diseret nih. Otomatis 3 baris langsung keseret. 3 baris paling awal, ini ketika di scroll ke bawah, ngikut. Caranya adalah di angka 4-nya, di perbatasannya, langsung klik view, ulangin view, view atau tampilan ya. Kalau misalkan pakai MS35 tampilan, klik free span. Free span itu beku apa ya namanya, beku cancel apa ya, beku cancel apa beku panel gitu. Nah, saya lupa. Free span, nanti klik free span. Klik ketika kita scroll ke bawah kayak gini hasilnya. Aman sejauh ini? Nah, betul. Aman ya. Jadi ini caranya. Jadi saya tahu nih. Jadi saya tahu nih, oh ini nomor telepon. Formatnya dari angka 0 atau gini. Ini tanggal lahir, formatnya kayak gini. Oh, ini tempat lahir, formatnya kayak gini. Jadi itu fungsinya. Saya jelasin free span detailnya nanti. Cuman sampai sini paham nggak yang di sininya dulu? Nanti saya pasti bakal praktekin yang gimana kalau yang top row dan top column. Aman ya? Aman. Kita lanjut. Nah, sekarang di free span itu banyak banget pilihan. Kalau mau unfreeze dimanapun ya, saya klik di sini unfreeze. Otomatis ke unfreeze nih teman-teman. Nah, free span ini banyak pilihan. Banyak pilihan. Saya klik dimanapun. Kalau mau top row, lihat top row. Ini bahasa Inggris sebenarnya. Top row itu baris paling atas ya, baris paling atas. Jadi gini, lihat ya. Saya ke bawah terus. Dia baris paling atas. Lihat angka 1-nya. Lihat baris pertama. Dia ngikut. Gitu ya. Itu fungsi yang top row. Se-unfreeze lagi, gimana kalau first column? Kalau first column dia bakal ke kanan, lihat ya. Lihat yang kolom A. Kalau saya ke kanan, kayak gini hasilnya. Nah, ini bedanya first top row sama first column. Ingatnya gini, kalau rows itu baris,
Kalau kolom ya kolom gitu. Kolom itu yang vertikal, baris itu yang horizontal. Oke, mungkin buat kita tes lagi teman-teman, kira-kira nih, saya bakal ke pen yang baru deh. Nih, teman-teman, saya buat dua ini. Agak mencong dikit ya, saya nggak pakai pen tab hari ini. Nah, mana yang baris, mana yang kolom, kira-kira? Kalau boleh saya bantu teman-teman buat review yang tadi, kira-kira. Mungkin ada yang belum paham dan sebagainya. Mana yang baris, mana yang kolom. Yang baris hijau, lalu yang kolom merah. Nah, betul. Kayak gitu ya. Yang baris itu ke bawah. Jadi, makanya kalau dulu pas saya baris itu ke kanan, ingatnya gini, horizontal. Ini kan H ya, horizontal. Tuh, dulu saya pas di SD itu diajarinnya kayak gini. Kalau vertikal tuh atas bawah gitu. Vertikal atas bawah, horizontal tuh ingatnya gini aja. Ini kan buat huruf H ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya, oke, sesuai janji. Sekarang saya pengen bedain yang free span. Oke, free span sama oke. Sekarang bedain free span versus wrap text. Ini agak mirip, tapi beda. Nih, lihat ya. Di sini saya sipin free span, bukan free span, sorry. String to fit sama wrap text. Ini saya bakal serapin string, ini wrap. Lihat ya perbedaannya. Oke, caranya sama teman-teman. Cara aksesnya sama. Gimana cara aksesnya? Boleh pakai CTRL plus 1, boleh gini. Klik ini, saya pengen string. Lihat ya, saya pengen string to fit. Lihat, ke alignment, pilih string to fit, oke. Ini kalau string to fit. Kalau wrap text, pilih alignment, pilih wrap text yang di sini. Klik oke. Oke, sampai sini aman? Sejauh ini aman? Buat kasih nanti saya tampung ya. Oke, ulang. Aman ya? Nih, jadi gini teman-teman. Buat string to fit, klik yang alignment bawah ini. Lihat nih, yang alignment bawah. Nanti string to fit, klik oke. Oke, nanti saya bakal kasih tahu buat fungsinya. Ini wrap text, klik bawah, wrap text. Tapi cara aksesnya dulu, aman nggak sejauh ini? Saya bakal pelan-pelan banget. Ini bakal setengah-setengah saya tanya, setengah saya tanya. Biar nantinya ini, aman ya? Oke, aman. Gini, string to fit gini teman-teman. Misalkan gini, string to fit gini. Saya jelasin perbedaannya. String to fit yang mengalah itu datanya. Mereka sama. Fungsi string to fit sama wrap text itu sama-sama. Buat rapihin CTRL plus 1. Buat rapihin string to fit sama wrap text itu buat rapihin teks teman-teman. Oke, biasanya kan gini. Misalkan saya bilang Bandar Lampung. Ini juga saya isi dengan Bandar Lampung. Lihat ya. Saya pengen lebih rapi gini. Kalau kita lihat di sini teman-teman, lihat ya ini. Ini nggak rapi nih. Ini makan 2 sel. Soal makan 2 sel. Biar rapi, saya pakai wrap text. Dirapiinnya gini. Ini kalau wrap text dirapiinnya gini. Oke, tinggal rata tengah gini ya. Kalau string to fit, cara rapiinnya gini. Sama-sama buat rapihin. String to fit, lihat ya. Tuh, Bandar Lampung. Jadi gitu. Dia bisa buat ngerapin isi datanya. Oke, buat ngerapin isinya, teman-teman. Kan di table ada data tuh biasanya. Nah, itu buat string to fit sama wrap text. Oke, sampai sini aman. Bedanya kalau string to fit, datanya yang ngalah. Kalau wrap text, selnya yang ngalah. Selnya yang bakal nyesuaiin isi datanya. Kalau string to fit, datanya yang sesuaiin isi sel. Jadi ini tuh data sesuaikan besar sel. Nah, wrap text ini kebalikannya. Sel sesuaikan ukuran data. Oke, kayak teman-teman kalau misalkan teman-teman masukin baju ke lemari. Nah, sama aja teman-teman. Kalau misalkan bedanya kalau misalkan sel kalau wrap text itu lemarinya yang nyesuaiin isi bajunya. Kalau misalkan string to fit bajunya yang nyesuaiin isinya. Jadi teman-teman lipat kecil-kecil gitu. Kalau misalkan teman-teman string to fit. Nah, anggaplah baju itu datanya. Data itu bisa data angka, bisa data teks ya. Betul. Oke, sampai sini aman buat fungsinya. Aman ya? Oke, sampai sini berarti soal 1 selesai. Ada yang mau ditanya dulu? Mungkin 1 menit. Oke, sesuai janji yang tadi minta fill ya. Kayak gini. Lihat baik-baik ya.
Yang fill itu nanti boleh ditonton ininya, boleh ditonton recordingnya. Saya dilihat aja. Langkah pertama yang paling penting, paling penting kalau mau buat fill itu titik startnya ditentuin. Saya ulangin. Saya bakal ulangin 3 kali. Kalau misalkan mau fill 1 sampai 1000, 1 sampai 100 dulu deh biar nggak capek hapusnya. 1 sampai 100. Nah, caranya adalah tentuin titik startnya. Berarti kalau saya mau buat minus 100 sampai 0, berarti titik startnya minus 100. Gini ya. Oke, titik startnya berarti minus 100 gitu ya. Jadi tentuin titik startnya, bebas. Yang penting tentuin titik startnya. Itu kata kuncinya. Titik start yang penting. Oke, klik titik startnya, klik insert. Oke, sorry, bukan di insert tapi di home. Di home, klik fill, pilih series. Nanti kalau rows dia bakal kanan. Contoh ya, saya bakal contohin 10 aja. Rows dia bakal kanan. Rows linear kanan. Linear tuh step by step. Misalkan gini, stepnya 22, berarti linear. 2222 itu linear artinya. Kayak lurus kan linear gitu. Nah, ini klik OK. Tuh, kalau rows itu kayak gini. Oke, kalau rows dia ke kanan, baris. Tadi saya udah contohin baris itu apa. Kalau kolom dia ke bawah. Nih, kayak gini. Oke, sampai sini tadi yang buat minta ulang fill aman nggak? Kira-kira. Sama teman aman ya? Kalau belum ada pertanyaan lain, kita bisa ke latihan nomor 2. Aman Kak? Kak, untuk kolom nomor telepon lebih baik blok kolomnya dulu dan sesuaikan, baru ditulis dan disesuaikan betul. Baiknya di blok dulu, baiknya di blok dulu teman-teman. Kalau misalkan mau ubah tipe data, di blok dulu satu kolom baru diisi ya. Jangan diisi dulu baru di blok, baru diubah. Tapi bebas kalau misalkan Kak, tapi saya terima data kerjaan, terima data kuliah tuh udah diisi semua. Berarti teman-teman tinggal blok aja yang udah ada isinya, baru teman-teman rapihin gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini teman-teman, oke, create contents. Nah, di sini teman-teman boleh di yang A sampai ini teman-teman. Oke, saya ulangin ya, fill, series, mungkin agak cepat ya, fill, series, terus pilih kolom, pilih sampai 1000, misalkan 1 sampai 1000 ya. Tapi tentuin dulu titik startnya, sorry. Titik startnya dulu, karena kalau nggak ditentuin titik start ini nggak bakal bisa. Series 1 sampai 10 deh. Terus buat kolom. Klik OK. Oke, sampai sini buat Kak Cahaya apa udah aman? Yang free span mungkin ntar via itu ya, via recordingnya aja ya. Karena free span tuh agak banyak nih ya. Biar kita keburu buat latihan nomor 2, 3. Oke, aman ya? Oke, buat free span nanti kalau kita masih ada waktu kita bakal praktekin. Kalau enggak nanti bisa tonton recordingnya di menit 20-an ya. Recording Zoom ini. Oke, kita lanjut teman-teman ke latihan nomor 3 dulu. Oke, latihan nomor 3 teman-teman. Oke, saya bakal praktekin cara buat tabelnya gini, tapi nanti ya. Oke, teman-teman saya minta di mungkin 20 menit ini paling banyak makan waktu penjelasannya. 20 menit ini teman-teman ditonton dulu aja. Oke, ditonton dulu. Intinya gini, ingetin soalnya bisa. Yang penting titik startnya. Buat grafik dari tabel berikut, kolom dan line, isi nama dengan nama bebas dengan berikan gelar SPD. Oke, di sini teman-teman bisa mainin rumusnya, teman-teman mainin rumus Excel-nya. Beberapa rumus Excel bakal membantu teman-teman buat nentuin nama dan gelarnya. Oke, karena tapi catatan ini tetap manual ya, semi otomatis. Jadi nggak semuanya otomatis. Oke, saya bakal contohin. Ingetin dulu grafiknya, ingetin dulu soalnya. Buat grafik kolom dan line. Oke, saya taruh di ujung deh buat soalnya. Jangan deh, saya hapus dulu. Ingetin soalnya, teman-teman jangan ikut praktek dulu. Misalkan saya isi namanya dulu tadi. Oke, saya isi nama pakai yang nomor 1 deh. Oke, teman-teman. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, I, J, K, L, M, N, O. Baik, teman-teman. Boleh di ini. Nah, ini bulan, nama, dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa dilihat dulu. Oke, di sini teman-teman
Ini namanya saya pindahin dulu, sorry saya pindahin dulu ke bagian sini. Saya pengen nama ini ada gelar SPD-nya. Gimana caranya? Cara gini teman, kita bakal kenalan dengan namanya Consultant.net. Oke, isi namanya bebas ya. Consultant.net. Nah, Consultant.net itu gini, baik-baik ya. Dia itu gabungin teks di dua sel yang berbeda. Saya, nah, sama dengan teksnya saya. Nah, di sini teman-teman gini. Oke, sorry kecepatan. Di sini teman-teman gini. Kalau misalkan teman-teman pakai rumus Excel, itu biasanya gini. Ditonton dulu ya. Biasanya kalau teman-teman baru pakai mulai, dia kayak gini. Nah, dia diketik lengkap teman-teman. Padahal teman-teman tuh nggak usah ketik lengkap teman-teman. Gimana caranya kak? Oke, caranya gini teman-teman. Ingat waktu dulu kita main PS atau waktu kita pakai HP Nokia yang kita belum pakai HP smartphone. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Nokia yang masih diketik atau Asia dan sebagainya. Yang pokoknya bukan smartphone. Kita tinggal sama dengan CO aja. Nah, kita tinggal pilihnya pakai angka. Jadi kita nggak usah ketik lengkap, itu capek teman-teman. Nanti ketik dicari aja, dicarinya pakai angka ya, pakai ini, pakai raw. Raw tuh panah. Nih, saya mainin raw. Raw itu yang mana? Kalau teman-teman bingung, raw tuh ini, raw. Ini tuh raw, panah ya. Nah, mainin tanda panahnya buat milih rumusnya. Misalkan saya pilih Consultant.net. Begitu mau pilih, dipilihnya bukan pakai enter, tapi pakai tab. Oke, kalau bingung tab di mana kak? Tab tuh di sini. Ya, tab di sini ya. Nanti ketika teman-teman ketik tab di Consultant.net-nya, lihat dia kepilih rumusnya. Oke, tinggal saya. Di sini ada panduan nih. Kalau di Excel ada panduannya, kalau di spreadsheet kayaknya nggak ada deh. Teks satunya adalah saya, titik koma. Pemisah saya titik koma. Lihat ya, pemisah saya titik koma. Kalau teman-teman nanti bilang, Pak, saya tapi bukan titik koma, saya koma. Tergantung ya, lihat ya. Lihat pemisahnya. Ini, pemisah saya itu titik koma. Berarti saya pakai titik koma. Oke, disesuaikan ya dengan Excel masing-masing. Nah, lanjutnya titik koma, saya ganteng. Oke, jadi ini saya, teks satunya saya, teks duanya ganteng. Klik enter, hasilnya begini, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi saya ganteng. Oke, ini Consultant.net. Kalau nggak bisa pakai Consultant.net gini, kalau nggak bisa pakai Consultant.net, oke, gini ya, sama dengan ditonton dulu, jangan dipraktekin. Ini, terus diklik dengan dan ini, dan yang di atas angka 7 nih, yang di sini teman-teman, lihat ya. Angka 7 yang nggak ada ya di sini, sorry. Kalau di keyboard itu ada yang di atas angka 7. Shift di atas angka 7 tuh dan terus teman-teman nanti klik ganteng. Jadi saya ganteng. Klik enter. Gitu. Itu buat akalin ya. Kak, saya Consultant.net nggak bisa. Biasanya Excel lama atau misalkan teman-teman belum activate, itu biasanya Consultant.net itu nggak bisa. Nah, caranya gini. Oke, aman sejauh ini. Nanti kalau ada kalau ya Nokia atau kita kalau main PS dulu, main PS2 kan masih pakai itu ya, RAW. Biar ada spasinya gini. Oke, biar ada spasinya, tinggal selipin spasi, lihat ya. Lihat, saya titik koma, spasi diselipinnya pakai petik 2. Jadi petik 2, spasi petik 2, titik koma, gitu ya. Jadi spasinya itu diapit petik 2. Lihat nih, spasinya diapit petik 2. Oke, jadi teman-teman apapun ini diingat ya, apapun inputannya di dalam rumus Excel, kalau dia bukan angka, saya ulangin, inputannya bukan angka, dia pakai petik 2. Kayak kita ngapit, misalkan saya pengen masukin spasi, berarti saya gini, berarti petik 2, spasi petik 2, gitu ya. Nah, maksudnya gini, tuh. Jadi spasinya diapit petik 2, gitu ya. Kalau saya pengen masukin spasinya. Nah, tinggal teks tiganya ada ganteng. Jadi saya spasi ganteng. Oke, kayak gini. Begitupun juga kalau teman-teman mau masukin koma, mau masukin titik dan sebagainya. Oke, aman? Konsepnya itu buat gabungkan sel. Misalkan kayak novel SPD nantinya. Saya pengen pas ngisinya cepat, biar saya nggak masak si A SPD, si B SPD, nggak perlu. Jadi saya tinggal konsultannya aja, langsung isi semua. Gitu. Oke, sekarang di prakteknya, oke, kalau nggak bisa pakai konsultannya, pakai dan. Nih, dan ini ya. Nih, dan ini. Oke, aman buat Kak Wila. Pakai dan ini ya. Nah, lanjut. Di sini SPD. Nah, saya nggak bakal praktekin name box dulu, teman-teman. Mungkin nanti di pertemuan ke depan,
Oke, di pertemuan ke depan teman-teman kalau sama saya di hari Kamis atau Jumat itu kita bakal bahas Namebox. Tapi saya nggak bakal praktekin dulu karena nanti bakal panjang banget penjelasannya. Saya takutnya sampai 2 jam. Karena kan ada teman-teman yang di Sumatera itu bakalan maghrib dulu dan sebagainya. Takutnya nggak sempat buat ibadahnya. Jadi saya bakalan persingkat aja. Saya nggak bakal bahas Namebox dulu, tapi SPD diklik aja dulu SPD, klik pojok 2 kali. Sebenarnya kalau mau lebih simpel pakai Namebox, tapi saya nggak bakal pakai dulu. Nah, di sini teman-teman diklik pojok 2 kali ini ya. Nantinya prakteknya gini, lihat baik-baik, ditonton dulu ya, jangan dipraktekin sama dengan konsernet. Kalau teman-teman pakai HP nggak apa-apa, kalau teman-teman pakai HP terus prakteknya pakai laptop tuh boleh. Misalnya teman-teman pakai 2 device itu boleh praktek. Tapi kalau teman-teman yang 1 device jangan praktek dulu, nanti bakal ketinggalan. Nih, konsernet pilihnya pakai tab ya. Oke, si A titik koma SPD. Jadi si A SPD. Klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini dulu aman. Sebelum saya perjelas lagi, nanti bakal saya ulang lagi gimana caranya. Aman sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Aman ya? Nah, sekarang gini. Oke, saya bakal ulang tapi gini. Kalau misalkan di penamaan koma kan nama, koma, spasi dulu atau koma dulu kalau buat gelar. Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak kalau di KBBI atau di pensuratan mungkin teman-teman ada di sini ARD atau legal dan sebagainya. Kalau gelar itu pakai komanya, koma dulu pas spasi dulu. Koma dulu baru gelar. Koma dulu baru gelar. Oke, jadi spasi koma ya. Oke, berarti gini, teman-teman, lihat ya. Saya pengen selipin spasi sama koma, gitu. Koma terus spasi. Oke. Oke, thank you. Oke, gini ya. Saya pengen selipin koma dulu ya. Secara selipin komanya gini, ingat ya. Apapun inputannya, saya ketik nih. Saya ketik di kolom chat. Apapun inputannya, kalau bukan angka, selalu diapit 2. Jadi gini ya. Saya mau selipin koma, berarti gini ya. Berarti petik 2, kayak kita kalau ngutip di bahasa Indonesia, koma, petik 2. Terus titik koma, bedain pemisah sama petik 2 ya. Pemisahnya saya titik koma, terus baru pemisahnya apa? Spasi, berarti spasinya pakai ini teman-teman. Terus apalagi habis itu adalah gelarnya teman-teman. Gelarnya ini ya. Klik enter. Nah, tinggal kita seret 2 kali. Oke, sampai sini dulu teman-teman aman? Tinggal kita seret aja gini. Ada yang mau tanyain? Aman ya? Oke, sekarang copy pastenya. Oke, copy pastenya lihat ya. Copy pastenya gini. Copy, klik kanan, copy jangan langsung paste gini. Ini nggak bisa ref. Karena teman-teman kopinya bareng sama rumusnya juga. Jadi kopinya gimana Kak? Copy isinya aja. Gimana caranya? Bisa di sini. Ada 2 cara. Oke, ada 3 bahkan, tapi saya praktekin 2. Teman-teman, klik yang tanda panah bawah ini, bawah paste ini, klik 1 2 3. Jadi paste value-nya aja. Itu cara yang pertama. Saya ulangin. Cara pertama klik paste yang bawah ini, klik 1 2 3. Nah, cara yang kedua klik kanan, klik paste 2 3. Jadi fastenya fase value aja ya. Atau klik kanan, klik paste spesial, pilih 1 2 3. Oke. Nah, baru teman-teman hapus. Ini caranya. Oke, gimana aman buat cara pastenya? Jadi ini tinggal dihapus aja nih, teman-teman. Itu. Jadi ini enggak biar teman-teman rapi, ini tinggal dihapus aja. Oke, aman sampai sini buat pastenya, buat cara inputannya dulu sebelum kita buat grafiknya. Kalau gelarnya beda, oke, kalau gelarnya beda tetap satu-satu. Kecuali ada kriterianya. Misalkan teman-teman ASN deh. Misalkan kalau kodenya 001 tuh SPD, kalau 002 itu misalkan apa? Kalau misalkan 002 itu misalkan SAG dan sebagainya. Kalau ada kodenya itu bisa pakai VLOOKUP, HLOOKUP, sama index and match. Nanti kita bakal bahas di pekan terakhir, pekan 2, 3 dan 4 yang VLOOKUP dan sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak ada kriterianya, misalkan cuma namanya aja harus diinput. Nah, itu tetap satu-satu. Itu buat kalian teman. Jadi kalau ada kriterianya, misalkan kriterianya NIP deh, misalkan nomor induk ke pegawaian atau penduduk itu nomor induk pegawai, misalkan NIP-nya ada ketentuan kodenya, misalkan 3 baris paling awal itu apa, 3 paling depan apa, 3 paling belakang apa, itu baru kita bisa. Kalau dia ada kriteria, tapi kalau dia nggak ada kriteria, tetap kita input satu-satu. Kalau dia beda-beda namanya.
Sama, kalau misalkan yang pakai gini, sama ya. Contoh gini, saya, lihat ya, yang saya spasi gantengnya jadi gini. Sama dengan saya, dan petik 2 spasi, dan ganteng. Jadi gini ya, ini kalau pakai dan. Kalau konsep ternyata nggak bisa pakai dan ya. Pakai dan yang kayak gini teman-teman. Saya lupa nama simbolnya, tapi pakai kayak gini. Yang di atas angka 7. Klik enter. Kayak gitu. Aman buat semuanya? Apa udah terjawab? Atau ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita bahas ke tabelnya, grafiknya? Oke, karena udah terjawab, karena udah aman, oke saya izin lanjut. Kalau belum ini boleh banget di DM ataupun di everyone ya. Oke, buat tabelnya saya pakai pembahasan latihan 1. Oke, teman-teman buka file pembahasan latihan 1. It's okay, nggak usah diisi dulu juga nggak apa. Saya buat datanya aja, buat nyimpen datanya aja. Oke, ini kan ada dari data angka nih. Saya mau copy paste. Nanti buat teman-teman yang isi tugasnya, copy paste aja dari tugas di copy paste di sini nih. Jadi yang ini tuh, yang saya kasih warna merah, itu diisi ya, teman-teman. Diisinya pakai pembahasan aja nih. Oke, ini lagi loading, tunggu sebentar, aplikasinya emang agak lama buat 365. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman tahu adalah kalau kalau misalkan teman-teman, oke, ini agak lama ya, sorry. Kalau misalkan teman-teman ingin buat grafik, itu ada ketentuannya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini kalau mau hapus tuh pakai klik kanan, boleh klik content, tapi kalau misalkan ada table kayak gini, klik kanan, delete. Shift cell up. Gitu ya. Nah, pembahasan latihan satunya udah dikirim ya di grup juga. Oke, ini belum kebuka juga. Oke, saya izin stop share dulu buat buka file pembahasan latihan satunya. Sorry. Ini mungkin 365-nya lagi agak lemot ya. Jadi saya pakai Excel biasa lagi. Nah, dibuka dulu file pembahasan latihan satunya. Sorry. Saya izin agak lama buat ininya. Oke, dia baru opening nih. Oke, sorry. Nah, teman-teman dibuka dulu file pembahasan latihan satunya. Ada di grup ya. Kalau misalkan teman-teman, oke, ini saya udah kebuka. Saya izin share screen. Nah, ini saya copy paste ya. Yang angka-angka ini teman-teman, saya copy paste ya. Yang angka ini nih, saya copy paste. Oke. Saya copy paste ke sini. Nah, oke, lihat dulu cara buatnya. Oke, teman-teman gak usah praktekin dulu, nggak apa-apa. Lihat pembahasan dulu. Buat teman-teman lihat ada 2 grafik. Nanti saya bakal jelasin 2 grafik itu maksudnya apa. Klik CTRL plus A. Saya ulangin. Klik CTRL plus A. Jadi, klik dimanapun di dalam table, anggaplah table itu suatu kota atau table itu suatu negara. Nah, klik dimanapun yang penting dia masih di dalam perbatasan. Oke, yang penting dia masih dalam satu negara, yang penting dia dalam satu table ini. Saya klik di angka 2 ini, klik CTRL plus A, klik teman-teman, klik apa? Klik insert. Di sini teman-teman ada macam-macam. Oke, saya bakal praktekin 2 kali. Tapi yang pertama buat teman-teman yang nggak ada recommended chart, buat teman-teman yang 2007, kalau nggak ada recommended chart, teman-teman klik yang ini, line, klik 2D ini. Ini kalau yang nggak ada recommended chart, ini saya praktikin dulu yang buat 2007. Nah, itu cara yang pertama. Oke, itu grafik yang pertama. Oke, nanti tinggal digeser-geser aja, digeser-geser gini ya. Nah, sekarang yang kedua, grafik yang kedua buat teman-teman yang 2007 dulu ya. Nanti buat teman-teman yang lain, kita tunggu dulu. Nah, yang 2007, lihat saya. Yang ini, pilih yang insert column chart, pilih yang ini. Itu ya, 2 grafik itu. Nanti teman-teman bisa lihat di pembahasannya, grafiknya kayak gimana, buat cocok-cocokin lagi. Nah, buat teman-teman yang bukan 2007, misalkan 2010 ke atas, ini teman-teman pilih recommended chart, pilih yang bagian ini. Oke. Oke, sekali lagi ulangin cara yang sama, klik CTRL plus A dimanapun, yang penting di dalam table, klik insert, klik recommended chart, pilih yang kolom. Nah, kolomnya yang ini, teman-teman, klik OK. Nah, ini saya atur dulu tata letaknya buat enak jelasinnya. Sorry, saya atur dulu tata letaknya buat jelasinnya. Kira-kira di sini ya.
Oke, sorry. Agak lama sedikit ya buat rapiinnya. Nah, ini juga tampilannya ini kan putih nih, nggak begitu kelihatan kan. Nah, saya bakal ubah tampilannya. Klik aja tabelnya di desain, klik ini. Ini juga saya ubah jadi gini, teman-teman. Nah, ketika udah, teman-teman, habis itu teman-teman lihat, ubah judul kolomnya di sini. Ubah judul kolomnya. Ini boleh ditonton dulu atau boleh praktek langsung juga wah. Cuma praktek langsung teman-teman udah nggak ada datanya. Mending tonton dulu aja. Nah, ini absensi guru. Contoh ya. Ini saya ubah jadi absensi guru. Nah, saya ubah chart title-nya jadi absensi guru. Nanti secara switch-nya, saya switch datanya kayak saya pengen kalau misalkan yang sumbu horizontal jadi vertikal dan sebagainya. Itu nanti aja. Ini absensi guru. Saya bakal jelasin maksud dari grafiknya dulu aja. Nah, kira-kira teman-teman, dari grafik kiri dan kanan, teman-teman lebih pilih yang mana? Misalkan teman-teman sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, atau teman-teman sebagai administrasi di sekolah, misalkan di TU. Nah, kira-kira teman-teman lebih prefer teman-teman pilih sajiin grafik yang mana? Kalau misalkan biar lebih gampang, saya pengen tahu nih guru mana yang absensinya itu paling dikit dan paling banyak gitu. Kira-kira yang mana? Kiri. Nah, kiri. Kenapa bisa gitu? Oke, saya bakal jelasin. Oke. Ini biarpun saya nggak pakai pen tab, oke, saya coba jelasin secara lebih nih. Kalau misalkan teman-teman, ini namanya tuh grafik kolom. Oke, ini kolom ya. Oke, jangan warna merah deh. Nanti warna merah saya pakai buat coret yang lain. Ini namanya kolom, teman-teman. Oke, kolom itu ada berbagai ketentuan, teman-teman. Dia buat apa aja? Yang pertama, teman-teman, dia buat data kategorik. Data, ini agak susah ya. Data kategorik. Oke, kategorik. Nah, data kategorik ini teman-teman, contohnya apa? Biasanya dia data kategorik, dia nggak bisa koma ya. Data kategorik, dia nggak bisa koma. Oke, nanti tonton lagi. Data kategorik, dia nggak bisa koma. Oke, selain itu teman-teman, selain data kategorik, biasanya kolom, grafik kolom, itu buat perbandingan. Oke, pakai Bruce ya. Iya, saya udah pakai Bruce ini sebenarnya. Dia data perbandingan. Perbandingan. Gini ya, perbandingan. Nah, jadi dia kalau kolom itu kalau nggak buat data kategorik dia buat perbandingan. Contohnya gimana tuh Kak? Kalau buat perbandingan, oke, kalau buat perbandingan itu kayak gini. Oke, kalau buat perbandingan itu kayak gini. Contohnya gini ya, misalkan ini ada grafik, terus nah ini contohnya GDP, ini perbandingan ya, ASEAN. Oke, kalau misalkan saya buat grafik GDP ASEAN, misalkan ini saya bandingin, nah saya bandingin 3 negara deh. Misalkan ini Indonesia, terus di sini habis itu Thailand, di sini Singapura. Nah, GDP ASEAN. Nah, terus saya buat ini dalam ribu triliun. Ini ribu triliun. Ribu triliun. Nah, biarpun ini datanya koma, misalkan nih Indonesia tuh 15, sekian ya, 15,7 deh, 15,7 triliun misalkan. Biarpun dia datanya koma, gini, biasanya kalau teman-teman, kalau angkanya itu bisa dikomain, misalkan kayak duit, terus kayak suhu, terus apalagi ya suhu, uang, dan sebagainya itu kan bisa koma ya. Nah, biasanya dia pakai grafik ini, pakai grafik line. Tapi karena dia perbandingan, oke, karena biarpun dia data koma, tapi karena dia perbandingan, jadinya kita pakai yang namanya grafik kolom. Oke, nah selanjutnya kapan kita pakai grafik line? Kapan kita pakai grafik line kayak gini? Oke, saya kasih warna hijau. Kapan kita pakai grafik line kayak gini? Kalau dia datanya numerik. Numerik gampangnya tuh bisa koma. Biarpun nggak benar banget sebenarnya. Kalau teman-teman tanya numerik apa bisa koma nggak? Pasti salah. Tapi gampangnya tuh bisa koma. Gampangnya koma ya, gitu. Bisa koma. Nggak bisa koma ya? Bisa koma. Kayak data-data keuangan, kayak teman-teman saham, kalau teman-teman lihat IHSG, pasti teman-teman disajiin dalam bentuk grafik line. Oke, atau grafik misalkan reksadana pasar uang, itu teman-teman pasti grafiknya grafik line karena itu bisa koma kan. Nah, itu pasti teman-teman, dan satu lagi bisa koma ya, bisa koma. Satu lagi apa? Kalau misalkan numerik, numerik itu teman-teman satunya adalah kalau misalkan dia time series. Oke, data berbasis waktu kayak tadi tuh, kayak misalkan IHSG, terus kayak suhu, misalkan suhu tahunan Jakarta. Nah, itu teman-teman berarti pakainya grafik line teman-teman gitu ya. Oke, tapi kalau buat perbandingan, misalkan pengen bandingin
Jakarta sama Bandung, panasan mana. Nah, itu teman-teman pakainya grafik kolom lebih tepatnya gitu ya. Jadi misalkan rata-rata Jakarta 35 derajat Celcius, nanti ada grafik kolomnya dan sebagainya. Oke, sampai sini dulu pemilihan grafiknya aman. Jadi kapan kita pakai grafik kolom ketika kita data kategorik. Data kategorik itu data yang nggak bisa koma gampangnya. Contohnya kayak data kota, misalkan jumlah kota di Indonesia, itu kan nggak bisa koma. Terus absensi, nggak mungkin kan saya absensi, misalkan novel absen 3,5 kali, nggak mungkin, pasti 3 kali, kalau nggak 4 kali gitu kan absennya. Misalkan 3 kali sakit, sekali izin, nggak mungkin dihitung setengah kalau absensi. Atau misalkan jumlah orang dalam kelas kita ada 36 orang. Tapi kalau misalkan orang dihitung setengah, nggak mungkin kan ada 36,5 orang. Itu nggak mungkin, teman-teman. Oke, sampai sini dulu aman? Buat kakak-kakak yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Ini cara pemilihan grafiknya dulu. Aman gitu ya? Ini pilihan grafiknya. Jadi milih grafik itu nggak bisa asasan. Boleh teman-teman tadi di awal kan pakai fill tuh. Boleh pakai fill juga boleh. Tapi kadang fill itu salah. Data persentase pakai pie chart. Kalau buat Kak Erik Noviani pakai pie chart. Pie chart itu ada di file, kalau teman ikut lengkap, lihat yang di data itu ya, di tugas yang 7, file latihan 7. Itu ada buat praktek pie chart-nya. Oke, kita lanjut. Buat itu ntar ya, buat pie chart dan sebagainya itu ntar belakangan aja, pertemuan 3-4 mungkin kita pakai pie chart, tapi kita ke ini dulu. Aman ya? Oke, karena aman, saya lanjut. Nah, secara default, teman-teman lihat ya. Saya bilang secara default ya, bukan berarti nggak bisa dot-atik. Secara default, kolom paling kiri, oke, kolom paling kiri selain angka, saya bilangin kolom paling kiri selain angka, dia pasti ditaruh di sumbu horizontal. Tuh, ditaruh di sumbu horizontal kayak gini. Kalau dia bukan, kalau dia kolom paling kiri, gitu ya. Kolom paling kiri secara default, kalau dia bukan penomoran ya, kalau ada nomornya ikut juga. Dia ditaruh di sumbu horizontal, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan isi datanya atau value-nya, lihat nih, isi datanya atau value-nya, dia bakal ditaruh di sumbu vertikal, teman-teman. Oke, sampai sini dulu aman? Ini secara default ya, bukan berarti kita nggak bisa ubah-ubah. Secara default gini. Jadi, ini saya pas warnanya, ini ditaruh di sumbu Y, terus yang warna merah ditaruh di sumbu X. Ini kan kalau kita SMA, SMP, belajar gini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Jadi yang secara defaultnya, yang kolom paling kiri, dia bakal ditaruh di sumbu horizontal, di sumbu X ini. Oke, aman sejauh ini buat penjelasan default grafiknya, tapi kita bisa ubah-ubah kok. Tadi saya bakal kasih tahu gimana cara switch-nya. Misalkan saya pengen yang X jadi Y, yang Y jadi X. Aman sejauh ini? Atau ada yang mau tanyain? Aman, oke. Aman ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang kalau masih bingung boleh ditanya lagi ya. Jadi yang di ini secara defaultnya nih, kalau kita bikin grafik, dia bakal taruh di bawah nih, di horizontal. Horizontal tuh yang di bawah ini ya. Secara default ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa ubah. Kita bisa ubah, lihat ya. Saya ubah nih. Klik bawah ini, klik yang corong, chart filter, klik select data, nanti tinggal switch aja. Tuh, bisa diubah. Cuman nggak pas nih. Oke, aturannya gini, kalau misalkan teman-teman grafiknya kolom, jangan sampai lebih dari 10 pengamatan. Ini hitungannya di 15 pengamatan. Jadi kayak warnanya nggak sinkron, warnanya agak susah dibedain. Gitu ya. Jadi kita bukan pakai gini ya, ini 15 pengamatan. Nah, tapi kalau kita pakai yang tadi, oke, klik lagi chart, select data, saya switch lagi, ini udah pas nih, karena pengamatannya cuman sama. Pengamatannya bukan 15 ya, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fokus di warnanya. Ada 6 pengamatan, yaitu bulan Januari, April, Februari, Mei, Maret, Juni. Itu ya. Jangan lebih dari 10 pengamatan kalau baiknya. Tapi boleh, tapi baiknya jangan 10 pengamatan. Karena warnanya bakal susah bedainnya. Oke, yang nomor 2 udah aman sampai ini. Sebelum saya praktekin gimana cara buat tabelnya kalau kayak gini. Ada yang mau tanyain? Mungkin 1-2 menit kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalkan teman-teman pastenya itu nggak bisa. Kalau paste ke Word itu nggak bisa direvisi langsung, karena dia kopinya bakal image.
Gimana caranya kalau misalkan mau ubahnya berarti bukan di Word-nya, di Excel-nya lagi diubah. Atau misalkan teman di Canva. Kalau di Canva itu bisa diubah, di PPT itu bisa diubah langsung bisa di PPT-nya. Tapi kalau misalkan ke Word itu nggak bisa. Karena kalau ke Word biasanya kalau kita copy paste itu hitungannya gambar. Bukan chart kayak gini ya, hitungannya gambar kalau di Word ya. Kalau di Doc saya nggak tahu, saya belum pernah import ke Doc. Tapi kalau ke Word hitungannya itu gambar. Jadi kita copy paste-nya gambar, bukan chart. Tapi kalau kita ke PPT itu bisa, PPT itu bisa. PPT itu support. Misalkan kita mau ubahnya di PPT-nya langsung, nah itu bisa. Tapi kalau misalkan di Word itu nggak bisa. Dia hitungannya gambar. Kalau di Doc saya nggak tahu. Di Doc saya belum pernah coba. Oke, aman buat Kak Resa. Sebelum kita lanjut ke gimana cara buat table kayak tadi. Ada yang mau tanyain? Aman Kak? Oke. Aman ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mungkin di Sumatera Utara, Barat, dan sebagainya, kalau udah mulai maghrib boleh langsung itu aja, boleh live juga nggak apa-apa. Nanti tinggal tonton recordingnya. Oke, pertama teman-teman, lihat dia makan 2 sel. Dia makan 2 sel nih. Dia makan 2 sel. Kalau makan 2 sel gini, 2 sel ini digabungin pakai merge and center kayak gini. Dia makan 2 sel ya. Jadi digabungin terus nomor. Di sini teman-teman nama ini kolom M lihat ya. Klik merge and center, klik nama. Gitu ya. Ini kolom M. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ini oke, sampai sini dulu aman nggak? Jadi karena dia makan 2 sel, kita makan 2 selnya kita merge and center. Oke, sampai sini dulu aman nggak kira-kira dia teman-teman? Aman ya? Oke, aman. Nah, lanjut. Ini lihat nih. Ini ada bulan, ada ini. Tinggal tulis aja nih. Di sini bulan. Terus di sini tulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti bulan ini tadi, bulan ini saya blok sampai S, dari N1 sampai S1, saya tinggal merge and center, nomor 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, tinggal di-share aja. Karena ini nggak banyak, nggak usah pakai fill ya, di-share aja. Oke, nanti teman-teman tinggal blok semuanya, lihat ya, saya blok semuanya nih, segini, saya klik share ini. Nah, itu langsung ada. Jangan lupa rata tengah. Oke, rata tengah kayak gini ya. Nah, terus teman-teman, paling pertanyaannya cuma satu. Kak, gimana cara puternya? Cara puternya klik di nomor, nih, saya warnain merah deh. Klik di sini, klik CTRL plus 1, atau langsung klik ini nih, klik alignment. Alignment ya, nanti ada orientasinya diputar aja nih. Lihat ya, orientasi putar. Alignment, diklik yang bawah, orientasi putar. Oke, itu cara buat tabelnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman buat 1, 2? Nanti yang nomor 3 mungkin kita nggak bahas tuntas ya. Saya sisain buat di pertemuan selanjutnya biar kita bisa review yang tadi belum kayak Kak free span-nya mau diulang Pak di sebagainya. Aman ya? Oke, paham. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke. Oke, ulang ya. Oke, ulang di bagian mana nih kira-kira? Di putarannya ya? Nih, klik alignment. Nih, jadi dipilih dulu nih. Saya pengen putar ini, klik alignment, klik nomor. Klik oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak, teman-teman? Aman nggak? Aman ya? Oke, lanjut ya. Di nomor 3, oke. Di nomor 3, teman-teman, saya nggak bakal bahas semuanya, cuman saya bakal kasih recording bulan kemarin nantinya, dan saya bakal kasih recording bulan ini, nanti biar di-share sama admin. Nah, di sini saya bakal kasih tips aja, gini. Dan biasanya kesalahan di sini. Contoh aja ya. Jumlahin kan pakai sum, lihat ya. Jumlah pakai sum. Ini teman nggak usah dulu, saya bakal kasih tips dulu aja. Nih, 1 juta, 1000 tambah 1000. Aturan kalau dijumlahin berapa? Kira-kira berapa? Kalau dijumlahin ini berapa nih aturan? Ada yang mau jawab nggak? Kira-kira kalau dijumlahin ini berapa? 3000. Tapi dia bakal jawabnya 0. Kenapa? Karena dia dibacanya bukan angka. Oke, karena dibaca bukan angka. Kayak gitu ya. Dia dihitungnya malah 0 nih, padahal kita sum. Kenapa bukan angka gini? Kalau teman-teman mau input kayak gini, input angkanya aja, lihat ya. Tuh 23, tuh 23, tuh 23. Jadi input angkanya aja.
Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, gimana caranya biar ada RP-nya? Gini, di blok aja nih. Lihat, saya ngeblok satu table gede ini, saya blok, terus saya jadiin akunting. Lihat ya, klik bawah, klik akunting. Kak, akunting saya bukan rupiah, dolar. Klik more number format, pilih akunting, pilih rupiah. Gitu ya. Kak, saya nggak ada rupiah, pilih IDR. IDR sama rupiah sama aja. IDR kan Indonesian rupiah. Emang emang tiap format Excel tuh beda-beda. Klik aja RP atau IDR, klik OK. Hasilnya kayak gini. Oke, jadi teman-teman nanti inputnya angkanya aja ya. Di sini inputnya angkanya aja. Oke, aman sampai sini? Sebelum saya kasih tips lainnya, itu buat inputannya dulu. Salahnya di situ, 90% dulu kita tuh nggak kasih ini. Kita suruh input sendiri, 90% salah di situ. Itu yang pertama. Karena nanti bakal ngefek di kerjaan, di tugas kuliah. Nah, ini apalagi kalau tugas kuliah kan ada kayak ngolah data, regresi, atau data penelitian, itu kan nanti teman-teman bakal tahu nih mana yang angka, mana yang bukan. Nah, tips selanjutnya gini. Oke, lihat ya. Lihat, kalau misalkan dia bukan angka, lihat, bukan angka. Ya, kalau dia bukan angka, sama Excel secara default ditaruh di sebelah kiri. Kalau dia angka ditaruh sebelah kanan. Oke, cara ini bakal cocok kalau teman-teman buat ngecek koma. Oke, di Excel koma itu bisa pakai koma, bisa pakai titik. Nah, lihat ya. Kira-kira nih, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Tadi saya udah kasih tips gimana cara bedain angka dan bukan angka. Sekarang saya pengen tanya ke teman-teman. Kira-kira yang merah atau yang hijau yang dianggap angka sama Excel? Kira-kira yang mana? Yang dibacanya sebagai angka sama Excel? Betul, merah. Jadi dia kalau secara default, kalau teman-teman nggak pernah atur alignment ya, dia di sebelah kanan. Oke, kita buktiin ya. Saya kalikan dua ini. Sorry, ini saya kalikan dua, lihat ya. Ini saya kalikan dua, dua kali itu pakai bintang ya. Tiga, tapi kalau ini teman-teman, lihat. Tuh, dia value. Karena dibaca bukan angka. Di saya berarti kalau mau pakai koma, pakai titik. Bukan pakai koma. Jadi koma itu nggak dianggap angka sama Excel saya. Gitu ya. Nah ini buat nentuin teman-teman kalau nantinya teman-teman berolah data, di kuliahan olah data, kalau misalnya di kerjaan berarti data-data kerjaan. Berarti teman lihat dulu nih, ini dibacanya angka atau bukan. Lihat dulu nih, oh ditaruh di sebelah kiri, ditaruh di sebelah kanan, secara defaultnya. Berarti komanya pakai titik gitu. Oke, sampai sini dulu apa ada pertanyaan? Dan dibuat tabelnya kayak gini aja ya, nggak usah sama-sama kayak gini. Tujuannya gini teman-teman, lihat ya. Kalau teman-teman buat tabelnya kayak gini, lihat nih. Saya buat rata-rata ya, lihat ya. Oke, sorry. Kalau misalnya teman-teman buatnya kayak gini, ini jangan dipraktekkan dulu ya, dilihat dulu. Kalau teman-teman buatnya kayak gini, ini enak nih. Lihat nih, saya isi rata-ratanya tinggal sama dengan average, lihat ya. Pakai average ya. Klik tab, saya tinggal ini, lihat nih, teman-teman. Gini ya, saya klik enter, lihat, saya tinggal share ke kanan ini. Lihat nih, yang kotak ini, kotak kecil ini di-share ke kanan, dia otomatis keisi. Enaknya gitu, kalau kita buat tabelnya kayak gini. Jadi tabelnya nggak usah sama persis kayak gini ya, kayak gini aja, yang di pembahasan. Oke, sampai sini sebelum kita akhirin ada pertanyaan nggak? Mungkin 2 menit, 3 menit kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Tapi kalau diulang, mungkin teman-teman nanti saya kirim recordingnya aja, kirim recording pertemuan sebelumnya, karena kita udah lebih 15 menit sebelumnya. Aman Kak? Oke, aman? Ada yang mau tanya mungkin 1, 2 ini? Jangan sungkan. Tapi kalau misalnya ulang, mungkin nanti ditonton recording ini ya, recording ini atau recording bulan sebelumnya. Nanti saya bakal kirim juga. Saya minta kirim juga. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, nanti kita bahas pertemuan selanjutnya, kita bahas ini lagi. Kalau teman-teman ikut lengkap, kita bakal ketemunya lagi kalau nggak di intermediate, di advance, kita bakal bahas ini dan bahas VLOOKUP, HLOOKUP ya. Tapi kalau teman-teman ketemu sama saya di beginners, kita bakal bahas file latihan satunya lagi buat sampai soal nomor 3-nya ya. Oke, sampai sini teman-teman boleh mungkin rata-rata bulannya juga sama, pakai average juga ya. Rata-rata average, jadi saya kasih clue, rata-rata itu sama dengan average. Kalau misalkan jumlah itu pakai sum. Itu dulu. Buat rumusnya itu kita di file latihan 1 tuh masih awal banget, jadi itu dulu teman-teman. Nanti di file latihan 2, VLOOKUP, HLOOKUP, mid, left mid, dan rect itu nanti. Oke, boleh buat admin mungkin dipimpin absensinya dulu 1-2 menit sembari kita kalau ada pertanyaan dan sebagainya. 1 menit mungkin ya buat absensinya. Di send sembari kita dokumentasi. Aman nggak buat absensinya? Oke, saya tunggu dulu. Sama-sama. Teman-teman tunggu absensinya dulu ya. Saya minta link absensinya dulu, sorry. Oke.
Eh, absensi aman? Ntar dulu. Oke, kayaknya lagi ada kendala ya buat absensinya. Oke, oke boleh dipimpin. Sorry. Nah, oke. Boleh diisi dulu. Sembari dipimpin buat moderator, boleh dipimpin buat dokumentasinya. Saya izin stop share dulu buat teman-teman. Udah Kak, absensi udah ada di kolom chat ya? Baik. Boleh yang tidak terkendala on cam ya. Saya tunggu 1 menit. Oke, mangga boleh langsung dipimpin. Oke, baik. Seperti ini. Saya izin dokumentasi ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di hari Kamis, Jumat, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti buat teman-teman yang mau nanya VLOOKUP duluan, boleh banget minta recordingnya aja ke saya atau ke admin Talita, biar dikirim recording bulan sebelumnya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Sama-sama.